udah nikah lama, tapi nggak bahagia. Kamu itu punya hubungan spesial ya sama si Dadang? Bapak jangan asal ngomong ya, Pak ya. Aku udah punya rencana. Kita akan habisi dia. Kita akan habisi dia. Awas saja. Aku bakal habisi dia. Adalah Jaka, seorang petani yang terbilang sukses di kampungnya. Selain bertani, Jaka juga memiliki usaha penggilingan padi di Karawang, Jawa Barat. Gimana kerjaan kalian? Semuanya aman kan? Pak Bos. Alhamdulillah Pak Bos. Aman. Pak Jaka, tumben pagi-pagi udah datang ke gudang Pak. Kebetulan pagi ini saya ada janji dengan salah satu rekan yang mau lihat gudang gabah kita. Wah, berarti kita kena sidak nih Pak. Untung aja kerjaan kita semua. Yes. Nah, kerja tuh harus begitu, harus rajin dan semangat. Ya, yaudah kalian lanjutkan yang semangat. Siap, silakan. Saat luang, Jaka menyempatkan waktu menemui pekerja di tempat penggilingan padi miliknya. Seorang karyawan lama, Dadang namanya, masih bekerja walau hari sudah senja. Dadang rajin karena niat buka usaha seperti Jaka. Kok kamu belum pulang, Dadang? Pak Jaka. Ya ini Pak, masih banyak kerjaan. Nanggung. Mantap, keren. Saya paling suka anak muda yang cara kerjanya seperti kamu. Makasih Pak. Oh ya Pak, saya boleh bicara sebentar sama Bapak? Boleh? Memang mau bicara apa? Gini Pak, saya itu mau pinjam uang sama Bapak untuk bikin usaha baru saya Pak. Mau usaha apa emang? Saya rencananya mau jadi pengecer gabah sama beras kecil-kecilan Pak. Kalau boleh, saya mau pinjam uang 16 juta. Nanti untuk pengembaliannya saya akan cicil Pak. Gimana Pak? 16 juta ya? Ya Pak. Ya sudah, kamu selesaikan dulu kerjaan kamu. Nanti saya tunggu di ruangan saya. Saya akan kasih pinjem modal buat kamu. Wah, makasih banyak ya Pak. Makasih banget ya. Yang semangat ya. Niat Dadang meminjam uang sebesar 16 juta disetujui oleh Jaka. Suatu hari, Dadang bertamu ke rumah Jaka, lalu disambut hangat oleh Endang, istrinya Jaka. Waalaikumsalam. Kang Dadang, masuk. Iya Bu. Silakan duduk, Kang. Pak Jakanya ada Bu? Oh, Bapak lagi keluar. Ya udah, Kang Dadang tunggu aja, sekalian saya ambil minum ya. Gak usah repot-repot Bu. Kedatangan Dadang ke rumah Jaka demi menjual gabah hasil panen para petani. Ada Mas Dadang. Jaka. Nah, Bapak udah pulang. Iya. Yaudah kalau gitu, saya tinggal ke dalam dulu ya. Iya Bu. Tumben kamu ke rumah saya, ada apa ini? Gini Pak, saya tuh mau jual hasil panen gabah saya. Apa Bapak tertarik untuk membelinya? Ya udah, besok kamu bawa ke gudang saya ya. Baik Pak. Terus soal harganya gimana Pak? Saya bayar 4.000 per kilo. Kok 4.000 sih Pak? Di tempat lain aja 5.000. Berarti saya rugi dong. Ya kalau saya beli dengan harga 5.000, ya nggak dapat untung lah saya. Oh iya Bu, mumpung Ibu ada di sini, ini kita mau serahin laporan keuangan penjualan gabah bulan ini. Iya Bu. Penjualan gabah kita bulan ini untung besar Bu. Wah, bagus dong kalau gitu. Ya udah nanti saya kasihin ke Bapak ya. Iya Bu.
Mengetahui istri majikan datang, dua pekerjanya memberikan laporan hasil penjualan gabah kepada Endang. Ibu, Bapak. ibu ngapain jam segini udah datang ke gudang? Iya, aku cuma mampir sebentar tadi habis dari pasar. Terus tadi Tina sama Santi kasih laporan penjualan ke aku. Apa? Laporan penjualan? Kamu ini ngapain sih, Bu? Ikut campur urusan laporan penjualan? Kok jadi ibu ikut campur? Tadi itu Tina sama Santi kasih ke aku itu karena kamu tuh nggak ada. Iya Pak, maaf, kirain saya teh Bapak sudah pulang. Iya Pak, jadinya laporannya kita titip ke Ibu. Dengar ya kalian berdua. Urusan laporan penjualan itu langsung ke saya, bukan ke ibu. Kalian ini gimana sih? Iya, Paham? Iya Pak. Maaf. Lah Bapak ini kenapa sih? Mereka itu cuma titip laporan ke aku. Emang salahnya di mana? Ya salah lah. Saya nggak mau kamu ikut campur urusan penjualan di sini. Bilang aja Bapak takut kalau ibu tahu soal keuangan. Nih ambil nih laporannya nih. Namun kehadiran Endang di gudang bikin Jaka meradang. Jaka tidak ingin istrinya tahu urusan keuangan usaha penggilingan gabah yang dijalaninya. Urusan penjualan itu jangan sampai ibu tahu. Ngerti? Iya Pak. Mulai deh. Padat lagi nih mesin cucinya. Persoalan rumah tangga Jaka dan Endang datang silih berganti. Satu soal yang bikin Endang sering mengelus dada, suaminya terlalu berhitung dalam urusan uang. Pak, gimana ibu mau nyuci coba? Itu tuh mesin cucinya ngadat lagi. Apa? Mesin cuci ngadat lagi? Bukannya kemarin masih bisa, Bu? Bapak lihat sendiri deh kalau nggak percaya. Pokoknya beli yang baru, Pak. Beli yang baru? Enggak usah. Ya, terus gimana? Ibu mau nyucinya gimana? Masa dikucek pakai tangan gitu, Pak? Nggak mau, ibu capek. Ya udah, nanti Bapak bawa ke tukang servis. Siapa tahu masih bener. Lagian beli yang baru kan mahal. Bapak tuh ya hitung-hitungan banget sih, Pak. Berapa sih harga mesin cuci, Pak? Ibu itu ngeyel amat sih. Pokoknya nanti Bapak benerin. Sekarang Ibu bikin kopi buat Bapak. Males. Bapak bikin sendiri aja. Punya suami kok pelit banget sih. Marah mulu aja. Jaka yang sukses menjalani usaha berbanding terbalik dalam membahagiakan istrinya. Karena Endang butuh perhatian lebih darinya. Nih Pak, tadi kan aku pergi arisan nih. Terus teman-teman arisan aku pada pakai perhiasan baru gitu, Pak. Terus kenapa? Ya maksudnya Bapak beliin ibu perhiasan, kalung kek, cincin atau gelang gitu, Pak. Aduh, Ibu ini ngapain juga Ibu lihat orang pakai perhiasan. Ntar kepengen lagi. Udahlah Bu, Ih, Ibu kan juga mau diperhatiin, Pak. Beliin ya, Pak, perhiasan. Kan udah lama, Pak, nggak dibeliin. nggak mau. Bapak nggak mau beliin. Mendingan uangnya disimpan buat modal. Pak, jadi suami kok pelit banget sama istrinya. Kemarin aku minta beli mesin cuci, nggak dibolehin. Terus sekarang minta beli perhiasan, juga nggak dikasih. Terserah Ibu lah. Dikasih tahu yang baik marah-marah aja. Pak, susah banget sih Pak nyenengin istri sendiri. Jadi suami kok nggak perhatian banget sama istrinya. Enak aja Ibu bilang begitu. Emangnya selama ini Ibu nggak bahagia sama Bapak? Enggak Pak, Bapak juga udah nggak terbuka sama Ibu. Yaudah, mulai sekarang kita bisa aja Pak. Bapak tidur sendiri. Ibu ini ngomong apa? Bu. Mau kemana Bu? Malam itu, Endang memutuskan untuk pisah ranjang dengan Jaka dan tidur di kamar lain. Dadang hadir saat Endang merasa gundah. Keduanya diterpa godaan. Akankah mereka bisa melawan? Bu Endang, Ibu kenapa? Dari tadi saya perhatiin Ibu murung terus. Ada masalah Bu? Kang Dadang, iya saya lagi pusing, lagi banyak masalah.
Pak Jaka itu udah gak perhatian lagi sama saya. Selalu perhitungan. Padahal saya udah nikah lama, tapi gak bahagia. Ibu yang sabar ya. Ternyata hadirnya Dadang bikin Endang merasa nyaman. Dadang pun tak ingin lepaskan kesempatan. Kang Dadang bisa aja. Pinter nih gombalnya. Serius Bu, ini bukan canda. Mbak, Mas, sini. Mbak sama Masnya, sini dulu istirahat. Saya bawain makanan nih. Makan dulu yuk. Tapi kalau yang ini spesial buat Kang Dadang. Apa Bu? Ibu masakin buat saya? Wah, saya jadi nggak enak Bu sama yang lain. Ini saya masakin buat Kang Dadang. Ya tuh, Bu Endang. Masa cuma Dadang aja yang dimasakin? Kita-kitanya enggak. Iya Bu. Iya dong, karena kan kemarin Kang Dadang temenin saya curhat. Endang pada akhirnya tak lagi sungkan memberikan perhatian Dadang. Yaudah yuk, semuanya makan aja sini. Kedekatan hubungan Endang dan Dadang mulai tercium Jaka. Bu, Bapak mau tanya sama Ibu. Kamu itu punya hubungan spesial ya sama si Dadang? Aku nggak ada hubungan apa-apa kok sama Dadang. Kenapa Bapak ngomong kayak gitu? Ya Bapak curiga aja. Awas aja kalau kamu benar. Ternyata ada hubungan sama si Dadang. Lihat aja nanti kalau Bapak sampai punya buktinya ya. Ancaman yang datang dari Jaka membuat Endang was-was. Hubungan gelapnya akan terbongkar. Duh, bahaya nih. Si Bapak udah mulai curiga. Kalau ketahuan sejadi runyam nih. Kang Dadang harus tahu nih. Kang Dadang gawat nih Kang. Gawat kenapa sih Bu? Itu Pak Jaka udah tahu hubungan kita. Apa? Pak Jaka? Aduh, kok bisa sih? Ya, mana aku tahu. Dia sih baru negur aku dan curiga sama kamu, Kang. Curiga sama aku? Waduh, gawat, bahaya. Terus gimana? Lah, mana aku tahu. Coba dong kamu pikirin gimana nih. Yaudah, kamu tenang aja. Kita kan udah sama-sama saling suka. Aku juga nggak mau kehilangan kamu. Gimana kalau kita nikah aja? Apa? Kita menikah, Mas? Kamu yakin? Aku sih mau aja nikah sama kamu. Tapi gimana dengan suamiku itu? Iya, kita nikah aja. Soal Pak Jaka, kamu tenang aja ya. Aku udah punya rencana. Kita akan habisi dia. Tapi aku takut, Kang. Dadang tak ambil pusing atas kecurigaan Jaka. Ia sudah punya rencana mengajak Endang menikah dengannya. Dadang berupaya menutupi hubungannya dengan Endang. Ia menemui Jaka demi meminjam uang untuk kali kedua. Jangan duduk. Makasih Pak. Lagi santai nih Pak. Iya. Ada apa nih tumben kesini? Gini Pak, kan hutang saya sama Bapak masih ada 1 juta ya Pak ya. Kalau boleh saya mau tambah hutang lagi Pak. Gak banyak kok Pak, 1 juta aja. Nanti secepatnya pasti akan saya ganti. Apa? Mau pinjam lagi? Dadang. Utang yang kemarin aja kamu belum bayar. Sekarang mau pinjam lagi? Nggak ada. Nggak bisa. Upaya Dadang meminjam uang gagal. Yang tak diduga, Jaka menanyakan kedekatan Dadang dengan istrinya. Oh ya Dadang, saya mau tanya sama kamu. Ada hubungan apa kamu sama istri saya? Hah? Ayo ngaku. Enggak Pak, enggak.
Itu pasti fitnah, Pak. Itu cuma salah paham aja, Pak. Saya sama Bu Endang itu gak ada apa-apa, Pak. Jangan mengelak kamu ya. Kalau macem-macem, saya habisin kamu. Dadang kesal dan memendam amarah. Sombong sekali dia. Awas saja. Aku bakal habisi dia. Dadang yang terlanjur murka lalu atur rencana menghabisi Jaka. Niatnya demi menikahi Endang. Gimana? Si Jaka udah tidur belum? Belum, Kang. Gimana ya? Udah. Kalau gitu, nanti kita atur lagi untuk rencana selanjutnya, ya? Iya, Kang. Rencana pertama Dadang untuk membunuh Jaka gagal karena Jaka masih terjaga. Dadang yang masih penasaran, lalu ia kembali meminjam uang pada Jaka. Oh ya Pak, soal yang kemarin, apa Bapak nggak bisa bantuin saya lagi pinjemin uang? Soalnya lagi butuh banget Pak buat modal. Kamu ini ya, saya kan udah bilang nggak bisa. Harusnya kamu itu mikir, hutang yang kemarin aja belum lunas. Nggak bisa, nggak bisa. Dadang pun meradang, niat membunuh sudah matang. Pada percobaan pertama gagal. Lalu Dadang dan Endang atur siasat lagi untuk yang kedua kali. Aku nggak boleh gagal lagi. Akan aku habisi si Jaka. Bu, di percobaan kita yang kedua, kita nggak boleh gagal lagi. Kita harus berhasil. Iya, Kang. Terus gimana caranya? Gini aja ya, kalau aku ketuk jendela belakang 3 kali, itu artinya kamu harus bukain pintu. Dan aku akan segera masuk, lalu kita habisi si Jaka. Iya, Kang. Nanti aku bukain pintunya. Kamu hati-hati ya. Ya udah, aku segera ke sana ya. Dadang bersama Endang merancang skenario pembunuhan kepada Jaka. Dan inilah yang terjadi ketika rencana keji dijalankan. Kamu bakal habis. Habis! Kang, kamu tunggu sini. Aku pastiin dulu Mbak Jaka udah tidur apa belum. Kamu tunggu sini ya. Mbak Jaka udah tidur.
membunuh Jaka, Dadang melarikan diri. Sementara Endang berpura-pura minta pertolongan kepada warga. Tolong, suami saya dibunuh orang, tolong. Tolong. Tolong, tolong Pak, suami saya dibunuh orang, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Polisi, Pak. Bentar ya, saya telepon polisi dulu ya. Iya, Pak. Halo, kantor polisi. Di sini ada pembunuhan, Pak. Di Dusun Mekarjaya, Desa Tambak Sur, Pak. Iya, Pak. Ditunggu, Pak. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi bentar lagi datang, Bu. Malam Bapak. Iya. Bu, bisa diceritakan bagaimana kejadiannya? Tadi tuh saya lagi di kamar, Pak. Terus tiba-tiba saya dengar suara. Pas saya bangun, suami saya sudah tergeletak, Pak. Karena saya takut, saya teriak minta tolong, Pak. Baiklah. Kalau begitu, Pak Dani, segera lakukan olah TKP sekarang. Siap, Pak. Mohon izin. Permisi, Bu. Selanjutnya, Endang dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pak Konda, kami menemukan benda tumpul ini ada di dapur. Dan dari hasil olah TKP, kami temukan beberapa keganjilan. Baiklah. Untuk sementara, Bu Endang ikut kami ke kantor untuk diminta keterangan. Silakan, Bu. Mari. Baiklah. Bisa diceritakan kembali gimana kronologis lengkapnya? Seperti yang tadi saya sudah bilang ke Bapak, saya lagi di kamar, terus saya dengar suara, saya bangun, saya sudah melihat suami saya sudah tergeletak, Pak. Ya karena saya takut dan panik, ya saya teriak minta tolong, Pak. Sepertinya suami saya kena korban perampokan, Pak. Ibu jangan berbohong. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP tim kami, tidak ada barang yang hilang di rumah ibu. Dan hasil pemeriksaan dari tim kami terhadap HP ibu, ternyata ibu baru saja menerima telepon dari seseorang. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan Endang sebagai pelaku yang turut serta membunuh suaminya bersama dengan Dadang kekasih gelapnya. Iya, Pak. Saya terima telepon dari Dadang. Siapa itu Dadang? Kalian berdua yang telah merencanakan semua ini. Iya, Pak. Kami berdua yang merencanakannya. Dadang itu pacar saya. Saya dan Dadang berencana menikah, Pak. Sekarang di mana keberadaan saudara Dadang? Dadang berada di wilayah Sampalang, Pak. Dekat rumah kakaknya. Baiklah kalau begitu. Ibu Endang kami tahan karena diduga terlibat dalam pembunuhan suami ibu sendiri. Sekarang, bawa Bu Endang ke tahanan. Setelah itu kita bergerak untuk menangkap saudara Dadang. Siap, Dan. Tapi, Pak, Ibu Endang, masuk ke tanah. Berbekal pengakuan Endang, tidak butuh waktu lama bagi polisi menciduk Dadang. Diam di tempat. Ini Saudara Dadang, Anda kami tangkap. ini ada apaan, Pak? Pak. Diam, jangan melawan. Anda nanti bisa jelaskan di kantor. Sekarang, Pak Dani, bawa dia. Ayo jalan. Saya nggak salah, Pak. Ayo. Saya bukan pelakunya, Pak. Iya. Sudah jalan. Pak, saya nggak salah, Pak. Saya bukan pelakunya, Pak. Benar, setelah sekian waktu kami periksa istri korban, akhirnya mengakui bahwa istri korban inisial E ini terlibat terhadap pembunuhan suaminya. Kami dalami, kemudian istri korban ini mengakui bahwa yang membunuh adalah laki-laki inisial AN, di mana antara istri korban dan AN ini memiliki hubungan khusus, pacaran
sudah kurang lebih 1 tahun. Muhammad Ota, seorang juragan beras, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di rumahnya di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Pada hari Sabtu, pada pukul 00.30 WIB, kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ditemukan seorang laki-laki dalam kondisi meninggal dunia, kondisi luka parah di bagian kepala, diduga menjadi korban pembunuhan. Itu tepatnya di Dusun Mekarjaya, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya. Penyidik Polres Karawang bergerak cepat memeriksa saksi-saksi. Hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa pelakunya adalah istrinya N dan pacar gelapnya AN. Motifnya adalah asmara dan sakit hati. Emang awalnya dia orangnya baik dia. Tapi akhir-akhir ini selama ada 1 tahun dia kurang perhatian. Dalam masalah apapun nggak pernah terbuka. Dari situ saya rasakan lama-kelamaan hati saya merasa nggak enak, udah nggak ada keharmonisan di rumah tangga saya. Motifnya apa gitu? Ya motifnya karena ada sakit hati dan saya punya rencana untuk menikah. Sakit hati karena? Ya masalah uang itu. Oh, masalah uang. Terus yang kedua? Ya kedua saya pengen menikahi istrinya. Menikahi istrinya. Nah, hasil pemeriksaan setelah kami dalami, rencana kedua tersangka ini akan melakukan pernikahan apabila korban meninggal dunia.